Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya David Afrinsya. Kita akan ngobrol lagi. Hari ini saya akan ngebahas masalah yang sering terjadi setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Hampir dari tahun berapa 2020 sampai hari itu belum bisa terpecahkan oleh tim kami. Baik itu waktu itu zaman Tubita, Tufine, sekarang jadi Tubita. Masalah apa itu? Yaitu loss demand atau loss sales, bukan loss demand, loss sales. Jadi apa itu loss sales? Jadi loss sales itu terjadi ketika penjualan itu masih tetap bisa dipenuhi, tapi stok kami sudah habis. Itu terjadi karena ya pertama ya stoknya emang kurang, kedua ya emang kami tidak memprediksinya dengan baik. Kejadian-kejadian yang anomali ini sebenarnya hampir dipastikan setiap bulan Ramadan itu tuh ada anomali, tapi kan sebenarnya itu sudah ada patternnya. Penjualan setiap bulan puasa itu pasti naik 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat. Nah, tahun ini dari omset Januari itu tuh udah naik 2 kali lipat di tanggal 14. Terus ya alhamdulillah, ini masalah yang menyenangkan, pusing-pusing yang menyenangkan. Apa sih masalah utamanya? Sebenarnya gini, kami punya produk bestseller. Produk bestseller ini tuh emang hampir memenuhi 37% omset yang kami raih dalam 1 bulan. Nah, ternyata pas dicek, wah, stok yang kami punya tidak cukup. Makanya sekarang lagi kelabakan nyari aksesoris dan kainnya. Masalahnya memang menyenangkan, tapi kalau emang ini terjadi ya kami akan loss sales lumayan besar. Karena sehari itu ya ribuan pieces terjual. Ini bukan mengada-ada ya, ribuan pieces itu terjual sehari. Lebih dari 1.000 lah, kalau ngomongin ribuan lah mungkin 2.000, 3.000, emang nggak sampai ribuan banget lah, lebih dari 1.000 lah per hari penjualan per satu produk itu aja. Ya sebenarnya itu gini ya, kalau emang kecanggihan dari jadi sebenarnya masalah utamanya adalah di forecasting atau prediksi penjualan di setiap kuartal. Harusnya kalau kami mempunyai tim yang lumayan bagus untuk tim merchandiser, tim produksi, itu tuh 3 bulan sebelum atau 1 kuartal sebelum masuk kuartal berikutnya kami itu udah memenuhi target minimal banget 1 kali dari target omset. Biar nanti berjalan seiring waktu, kalau emang kekurangan ya kita bisa produksi di pertengahan kuartal atau di bulan Januari. Misalnya kuartal 1 kan Januari, Februari, Maret ya, kami bisa memenuhi di bulan Januari atau bulan Februari untuk memenuhi kekurangannya. Tapi masalahnya dari bulan Desember ke Januari kami itu meng-hire tim merchandiser yang ternyata cara berpikirnya berbeda jauh dengan apa yang sudah saya pelajari. Misalnya gini, forecasting itu harusnya stock value dilebihkan 1,5 sampai 2 kali lipat dibandingkan target omset kita. Tapi masalahnya di brand di MD kami yang kemarin itu, dia itu tuh nggak bikin kayak gitu, bahkan dia tidak mengecek kain yang ada. Jadi itu kejar-kejarannya itu emang kejar-kejaran dari tim sales, tim produksi yang membuat prediksinya. Ya, tim produksi sebenarnya tidak bisa memprediksi, karena secara natural tim produksi kami itu emang orangnya kalau emang habis dia akan punya alarm tersendiri untuk bikin produk itu. Nah, harusnya kalau ada MD itu tuh udah bisa dipenuhi tanpa sebelum habis produknya, atau kita udah bisa mempersiapkan di gudang itu besar. Setidaknya udah ada bahan bakunya lah, biar nggak terlalu pusing ketika bulan berjalan gitu.
Tapi ya emang diakui emang kesalahan saya juga memilih orang ini, ternyata yang saya pikir itu bagus, orangnya emang bagus, ternyata tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kekurangan banyak banget dan saya mempertahankannya dia sampai selesai probation 3 bulan, dan saya cerobohnya lagi memberhentikan orang freelance untuk data analis. Padahal tuh ternyata pas akhirnya orang itu keluar, saya meng-hire lagi mantan karyawan saya dan mantan teman seperjuangan, Hanif. Ternyata dia sangat membutuhkan data analis dari orang freelance itu tadi. Ya kesalahannya akhirnya tuh banyak hal-hal yang boncos ya, banyak hal-hal yang tidak tahu dari Hanif, karena yang ngerjain ternyata orang ini. Dan masalahnya ternyata yang sebelumnya tidak berkomunikasi baik dengan tim data analis, bahkan dengan tim produksi itu sendiri. Selesai lah masalah merchandiser. Ya sekarang kami sedang pusing gimana cara memenuhi permintaan yang begitu besar ini, biar tidak terlalu tidak terjadi loss sales. Ya banyak lah cara-caranya. Mungkin ya salah satu cara yang pengen saya kembangkan adalah semoga jangan fokus hanya satu produk yang bestseller ini aja. Semoga itu bisa di-deliver dengan produk-produk yang lain. Nggak apa-apa nih sekarang angkanya sekian nih, misalnya 1000 pieces nih untuk produk bestseller itu, biar nanti kita bisa prediksi sampai ke 1 minggu kemudian kan. Nah tapi omsetnya kan terus naik nih, ya setidaknya produk-produk yang lain juga keangkat gitu loh. Emang keangkat tapi tidak signifikan, itu yang jadi masalah di kami sekarang. Kalau ini bisa terpecahkan, wah bagus banget nih, kami punya top 5 yang lumayan rata. Misalnya ya anggap nih sebenarnya itu secara angka psikologis yang bagus adalah 20% untuk top bestseller itu maksimal. Jadi itu kalau sekarang 37% atau hampir 40% ya maksimal banget nih. Harusnya bestseller kami yang pertama itu maksimal 20% angka penjualannya, biar bisa terbagi ke artikel-artikel lain yang lebih biar misal nih terjadi kayak sekarang nih nggak bisa jualan produk itu, kan akhirnya tuh ceblok, jatuh satu. Pertama omsetnya nggak akan sampai target karena produk utamanya habis. Lebih enak lagi kalau ya 20, ada yang 15%, di bawahnya ada 10%, ada yang 5%. Jadi kan rata tuh 5 artikel utama itu menyumbang 50%. Jadi 20, 15, 35 sama 10, 45 tambah 5, 50 ya, benar setengahnya. Kan lebih sehat lah. Nanti ya emang akan berkurang 20% nih omsetnya. Tapi kan kalau jadinya 20% jadi kurangnya cuma 20%, bukan 37%. Ini tuh hampir setengahnya banget nih, tapi ini adalah problem yang sering terjadi. Pemecahan masalahnya emang susah diselesaikan, tapi ya pelajaran dari tahun ke tahun, emang kami butuh orang tim sales data analis yang memang jago, supaya hal-hal seperti ini tuh bisa kami redam, tidak terlalu jatuh terlalu dalam dan mengakibatkan kehilangan omset lah ya, kehilangan penjualan yang terlalu besar. Semoga itu bisa selesai dan semoga bulan puasa ini kami tidak punya masalah itu lagi. Semoga kain, aksesoris dan lain-lainnya bisa kami beli lagi. Oke, teman-teman, mungkin itu aja curhat saya hari ini. Lagi pusing masalah stok ini. Semoga bisa tidak ada drama pengiriman belum terjadi padahal stok penjualannya udah ada. Jadinya kan akhirnya mengarifan. Semoga itu tidak terjadi, karena akan menjadi momok yang menakutkan di rating kami di marketplace kalau itu terjadi.
Sekian dari saya hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Salam cuan, assalamualaikum.